Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya, kita bertemu. Kali ini, Bang Bet mendapatkan satu cerita lagi dari Bang Doni Permana. Kali ini, beliau memiliki sebuah pengalaman mistis ketika sedang membuka restoran baru di Bandung, di mana di situ terdapat sangat banyak gangguan yang pastinya sangat mengerikan. Lantas, bagaimanakah cerita selengkapnya? Simak video ini ya, dan selamat datang di channel Bang Bet Illustration. Halo Don, sekarang posisi lagi di mana? Tanya Pak Asril via telepon. Di Karawang Pak, ada apa ya? Ini, Bapak lagi di Bandung. Ada investor yang pengen buka restoran di sana. Bapak kurang orang buat di dapur dan di bagian pelayan. Bisa bantu Bapak nggak buat kerja di sini? Jelas Pak Asril. Saya kan lagi kerja di Karawang Pak, belum gajian lagi. Udah, bantuin Bapak aja di sini. Untuk masalah belum gajian, Bapak bilang dulu ke investornya buat ganti gaji kamu di sana. Tapi yang penting kamu kerja di sini bantu Bapak. Gimana? Dan usahain bawa 4 orang ya. Nggak apa-apa yang belum pengalaman juga. Oh, ya udah. Uang masuk, saya pulang. Dan juga diusahakan bawa orang. Oke Don, makasih ya. Ucap Pak Asril sambil menutup teleponnya. Dan benar saja, tak lama ada SMS di HP-ku. Uang sudah ditransfer ke rekening ya. Begitu ucapnya. Saya pun hari itu juga langsung pulang ke Cianjur untuk nyari orang yang mau kerja. Di Cianjur, aku mengajak 3 sahabatku. Singkat cerita, kami pun berangkat ke Bandung. Sesampainya di terminal Lewi Panjang menggunakan angkutan umum, terus kami dijemput oleh Pak Asril. Sehat Don? Sehat Pak. Ini kenalkan 3 orang yang saya bawa, jawabku sambil mengenalkan ketiga sahabatku. Dan kami pun langsung berangkat ke restoran yang akan buka itu. Tak butuh waktu lama, kami pun sampai. Di sana sudah ada beberapa pekerja lainnya. Saat sampai di depan parkiran, perasaanku sudah tak enak, seperti ada hawa negatif di tempat ini. Bismillah, ucapku dalam hati ketika turun dari mobil sambil menutup mata sejenak. Bangunan restoran itu terlihat sangat klasik dengan cat warna kuning untuk menambah kecerahan bangunan. Langsung kami bergabung dengan pekerja lainnya sambil memperkenalkan diri. Di hari itu kami langsung bekerja mempersiapkan acara pembukaan restoran keesokan harinya. Aku pun langsung ke dapur untuk melihat kelengkapan alat masaknya. Takut kalau nanti ada yang kurang. Tapi ketika hendak memasuki pintu dapur yang berada di belakang restoran, kok pengap banget ya? Ini dapur kok kayak banyak orang yang lagi ngumpul, bisikku dalam hati ketika pintu dapur kubuka. Assalamualaikum. Wana wani wauh, tieu wana tieu wani tieu wauh. Sorry guys, ulangin. Wana wani wauh, tieu wana tieu wani tieu wauh. Ser geni, ser angin, ser siak, ser aing, sima aing, sima maung. Sang ratu nur putih bumi mengabanyu mingkem. Ah mingkem ulah ganggu ulah hianat. Abdi wargi pribumi. Ucapku memberi salam walau tak ada orang. Kalau ditranslate, mungkin artinya adalah ucapan salam dari bahasa Sunda. Tentunya bahasa Sunda kuno, ke tempat angker yang baru dikunjungi dan didapat dari orang tuaku. Seketika terdengar suara teriakan, tangisan, dan tertawaan, padahal itu masih siang. Sontak membuat orang yang mendengar di ruangan itu mendatangiku ke dapur untuk melihat. Ada apa Don? Barusan Bapak dengar sesuatu. Oh, angin mungkin Pak. Salah dengar. Jelasku karena tak ingin memperkeruh keadaan. Soalnya banyak pekerja lain yang datang ke dapur, dan aku pun berkata hanya mengecek semua perlengkapan yang kurang. Pak, ini peralatan yang kurang di dapur. Sudah saya tulis semuanya. Oh, ya sudah. Ayo kita beli sekarang. Sekalian beli perlengkapan yang kurang lainnya. Langsung kami berdua naik mobil untuk membeli peralatan yang kurang itu.
Di tengah perjalanan, aku bertanya, "Pak, itu sudah berapa lama bangunannya kosong? Sepertinya ada hawa negatif." Oh, kurang lebih 5 tahun, Don. Dulunya sama, bekas rumah makan, tapi bangkrut. Sekarang baru selesai direnovasi sama investornya. Udah didoain belum, Pak? Ngundang warga buat syukuran sebelum kita buka. Oh, belum sih, Don. Rencananya mau ngundang anak yatim dari salah satu panti asuhan besok. Oh, pantesan aja kalau gitu, Pak. Udah, kita optimis aja. Kita pasti sukses jalanin restoran ini. Dan kami pun membeli perlengkapan yang kurang, kemudian kembali lagi ke restoran setelah semuanya lengkap. Jam menunjukkan pukul 7 malam ketika kami sampai di restoran. "Pak, ini kita tidurnya di mana? Masa di sini?" Oh, itu di lantai 2. Sudah disediain kamar kosong. Maaf Bapak lupa. Kalian berempat tidur di sana ya. Cuman kamarnya belum dibersihkan. Lampunya juga masih mati. Ini, bawa lampunya. Tadi Bapak juga sudah beli, ucap Pak Asril. Sahabatku yang ikut kerja, Rana, Angga, Yusuf, langsung kami menuju kamar di lantai 2. Dan ketika pintu dibuka, ada satu sosok hitam di pojok kamar yang terlihat karena tersinari lampu di luar kamar. Sosok itu kemudian terbang keluar menjadi asap hitam. "Waduh, bakal seru nih, Don," jelas Rana. Lah, kenapa harus mistis sih tiap pergi sama kalian?" tanya Angga. "Tadi kayak ada sosok hitam di pojok kamar. Apa aku salah lihat ya?" ucap si Yusuf. "Itu tadi yang namanya hantu, Suf," ucap Angga yang sok-sokan nakutin Yusuf. "Halah, berisik kamu." "Udah, itu ambil kursi yang di bawah nggak buat pasangin lampu yang mati." Angga pun nurut untuk mengambil kursi di bawah. Angga pun turun ke lantai bawah dan tak lama balik lagi dengan membawa kursi. "Don, cewek yang kerja ada berapa orang? Tapi kok itu di ruangan yang bikin jus ada 3 cewek?" tanya si Angga. "Alah, hantu itu banyakin doa aja. Di sini hawanya negatif. Cepet gantian mandi, kita ngaji Yasin dulu di kamarnya," jawabku setelah kamar dibereskan. Yusuf dan Angga pun saling tatap sambil menelan ludah. "Kok hantu, Don?" "Cewek yang kerja di sini itu cuma 2 orang. Terus satu lagi siapa kalau bukan hantu?" jawab si Rana. Dan kami pun gantian mandi. Pertama aku, kemudian Rana dan Angga. Yang terakhir adalah Yusuf. "Don, air kerannya kayak darah. Tubuhku nggak berdarah kan pas mandi pakai itu?" tanya Rana setelah keluar mandi. "Nggak ada bekas darah kok, Ran. Tadi aku juga bersih aja airnya." "Don, airnya kayak comberan, hitam banget. Aku nggak jadi mandi. Itu lihat aja ke toilet," ucap Yusuf ketika melapor ke kamar. Benar saja, ketika ku cek, airnya hitam pekat seperti air comberan. Dan langsung aku melaporkan itu ke Pak Asril. "Pak, airnya..." Iya, Bapak tahu. Besok pakai air ledeng dulu aja. Buat masak sama mandinya, kita beli dulu, jawab Pak Asril. "Mungkin torenya kotor, Pak. Udah lama juga kan nggak pernah dibersihin," ucap pekerja lain. "Ya Pak, bener kotor kali." "Ya sudah, besok kalian berdua bersihin torennya ya. Sekarang kalian semua istirahat dulu," pinta Pak Asril. Jam pun sudah menunjukkan pukul 9 malam. Kami berempat memulai pengajian dan membaca berbagai sholawat. Terdengar sangat jelas suara tangisan di kamar sebelah, kamar kosong yang hanya ada toren, tempat penyimpanan air sumur. Suaranya terdengar demikian, suara tangisan, tapi seperti orang yang sedang kesakitan menahan buang air besar. "Suf, coba lihat kamar sebelah, keren lo pasti," ucap si Angga. "Apaan sih lu enggak ah, lihat sendiri aja kalau berani." "Alah, penakut kamu Mas Suf," ucap Angga sambil keluar kamar. Dia sok-sokan berani sambil membuka pintu kamar sebelah yang tidak dikunci. Tak lama, Angga balik lagi dengan wajah yang sangat pucat pasi. Dia langsung duduk di samping Rana tanpa mengucap sepatah kata pun. "Lihat apaan enggak?" tanyaku padanya. "Don, kamu suruh pergi. Kalau enggak, sekarang aku yang pulang ke rumah.
nggak jadi aku kerja di sini, jawab Angga terbata-bata. Halah mental tempe, sok-sokan berani lu, ucap Rana sambil bangun untuk mengecek kamar sebelah. Suara pintu kamar sebelah pun dibuka oleh Rana. Don, sini Don, teriak si Rana. Ternyata di situ ada satu sosok pocong berkulit wajah sangat hitam pekat. Matanya merah, melotot ke arah kami semua. Udah Ran, tutup lagi pintunya, ucapku ke Rana. Pintu kamar itu pun ditutup lagi dan kami berdua kembali lagi ke kamar. Udah nggak ada nggak? Lihat aja sendiri. Udah. Sekarang kita tidur. Besok pagi kita harus kerja. Besok acara syukuran restoran sama anak-anak yatim. Ran, kamu juga besok kerja siapin minuman. Setelah buka, kamu kerjanya bagian minuman ya. Yusuf sama Angga bagian pelayanan. Jangan bilang nggak bisa. Nanti tak ajarin sama Pak Asril. Jelasku sebelum tidur. Subuh pun tiba. Ternyata banyak yang sudah bangun. Setelah selesai sholat subuh, aku pun ke dapur untuk masak. Dan ketika mengecek keran air lagi, airnya putih jernih, tak seperti semalam. Aku masak tak sendiri. Ada satu orang Padang dan satu orang Cipanas yang sudah biasa masak di restoran Padang. Setelah semua masakan selesai, benar saja, datang banyak anak yatim yang telah diundang sebelumnya untuk mendoakan restoran. Tentunya agar diberikan kelancaran saat buka besok. Acara pun selesai. Kami semua kembali mempersiapkan untuk acara pembukaan besok, terutama tebar brosur, pasang baliho, hingga ke berbagai tempat. Singkat cerita, hari pun berganti. Ini adalah hari pertama warung dibuka. Semua sudah siap, masakan sudah siap, dan papan nama bertuliskan buka tutup di depan pintu juga sudah siap. Dengan ucapan bismillah, restoran pun dibuka, kurang lebih jam 9 pagi. Sampai jam 2 siang, belum ada yang datang untuk makan di sini. Tak lama, investor pun datang bersama dengan para tamu yang dia bawa. Mungkin relasinya, keluarga, atau juga mungkin sahabatnya. Orang-orang itu cukup banyak. Kami semua langsung sibuk melayani para tamu yang datang. Tak ada komplainan dari masakan ataupun pelayanan, juga kebersihan restoran. Mereka semua puas katanya. Setelah beres makan, sang investor pun pulang dan para tamu yang dia bawa juga pulang semua. Warung kembali menjadi sepi. Dari pagi sampai jam 3 sore, belum ada pembeli yang datang untuk makan. Hujan pun turun sangat deras sore itu. Kurang lebih di jam 5 sore, ada beberapa pengendara motor yang ikut berteduh di depan warung. Pak, Bu, di dalam saja neduhnya, ucap Pak Asril. Oh, iya maaf, saya kira nggak ada orang numpang neduh, jawab salah satu pengendara motor setengah kaget karena ada yang menegur. Loh, nggak ada orang gimana? Kalian ini kan di depan restoran. Ini pintunya juga dibuka lebar. Banyak pelayan di dalam. Kelihatan juga tuh dari luar. Ada banyak orang, ucap Pak Asril. Oh iya ya, maaf Pak, saya baru sadar, jawab pengendara sambil menggaruk kepalanya karena keheranan. Semua yang berteduh pun kemudian masuk ke dalam. Ada 10 orang dan semuanya makan di restoran itu. Sambutan yang sangat hangat pun diberikan oleh para pelayan karena mereka adalah tamu spesial yang sudah ditunggu sejak pagi. Singkat cerita, mereka pun pulang karena hujan sudah reda dan mereka pergi tanpa ada tamu lagi yang datang untuk makan. Pak, kayaknya ada yang gak bener di sini. Masak dari pagi, cuman ngelayanin 10 pembeli dan tamu yang cuma dibawa sama bos. Gak bener ini, ucapku ke Pak Asril. Iya Don, Bapak juga heran. Biasanya di warung yang baru buka itu selalu rame. Ini kok begini ya Pak? Saya waktu di Sulawesi Tengah omsetnya 40 juta sehari, di Belitung 20 juta, kemarin pas di Kerawang bisa sampai 25 juta sehari. Di sini dapat 1 juta juga enggak kayaknya, ucapku lagi padanya. Jam menunjukkan pukul 9 malam, tapi masih tak ada pembeli yang datang lagi. Pukul 10, restoran pun ditutup. Semua pekerja kembali lagi ke kamarnya masing-masing. Don, restorannya kok sepi ya? Ucap si Angga. Ya, kok sepi banget? Tanya si Rana. Brosur sama balihonya belum banyak yang baca kali, jadi belum pada tahu ada restoran baru di sini. Yusuf mana enggak? Katanya mau sholat isya dulu di musola. Tapi kok lama ya? Ini udah mau jam 11, ucap si Angga. Aku dan Rana pun turun untuk melihat Yusuf yang sedang sholat di musola yang ada di lantai bawah.
Itu si Yusuf kenapa? Kok sujudnya kayak gitu? Kakinya gemetaran, tangannya bukan ke sajadah malah nutup muka, ucap Rana sambil keheranan. Aku dan Rana pun langsung masuk ke dalam musola untuk melihat lebih dekat ke arah Yusuf, untuk memastikan dia sedang apa. Takut kalau dia malah masuk aliran sesat. Kok sujudnya, tangannya malah nutup muka dan kakinya gemetaran. "Suf," ucapku sambil menepuk pundak Yusuf. "Pocong wajahnya hitam," ucap Yusuf sambil nangis, kemudian memelukku. Cup. Anak mama kasihan nangis," ledek si Rana. "Tadi ada pocong di depan pintu luar musola, Don," jelas Yusuf sambil menangis. "Udah gak ada. Udah beres belum sholatnya?" "Udah, Don." Kami bertiga pun kemudian masuk lagi ke kamar dan langsung tidur karena besok harus bangun pagi untuk memasak lagi. Singkatnya, selama 1 minggu omset restoran selalu di bawah 1 juta perharinya. Stres dong kami semua. Malahan yang kerja banyak yang pulang lagi ke rumah. Mereka pada pulang karena sadar mau kebagian gaji berapa kalau sistemnya bagi hasil. "Pak, gimana sekarang? Padahal semua cara udah kita lakuin. Promosi, tebar brosur, pasang baliho, semua udah ditempel di banyak tempat." "Iya, Don. Bapak juga aneh. Baru pertama kali kejadian ini, Don. Restorannya sepi banget. Bapak tanya ke warga sekitar, malah katanya nggak lihat restoran buka. Yang mereka lihat cuma rumah angker terbengkalai." "Coba deh, Pak, didoain ke Pak Ustadz. Barangkali memang ada yang nutup penglihatan yang mau beli ke sini." "Udah, Don. Bapak dan bos sudah datengin Ustadz. Tapi lihat sendiri kan, pembelinya masih sepi. Malahan setiap malam kadang Bapak suka lihat penampakan." "Loh, Bapak juga toh? Saya kira cuman kami saja, Pak." "Pak, kalau saya minta bantuan orang tua saya supaya main ke sini gimana?" ucapku memberi saran. "Bapakmu bisa, Don." "Bukannya bisa sih, Pak, tapi bapakku pasti bantu kalau anaknya sedang kesulitan." Ya sudah, saya telepon dulu bosnya, Don." Setelah menelpon si bos, Pak Asril pun mengobrol lagi denganku di meja. "Don, bapak kamu bawa saja. Untuk ongkos ke sini dan pulang lagi ke rumah, nanti ditanggung sama bos." "Oh, boleh, Pak. Saya telepon dulu bapak saya," jawabku sambil meninggalkan Pak Asril. Jam 10, ketika restoran sudah tutup, kami balik lagi ke kamar untuk tidur. "Ran, besok kamu pulang dulu ke Cianjur. Kasih tahu bapakku soal semua yang kejadian di sini. Bilangin bos yang nyuruh datang ke sini. Ongkosnya besok ambil di kasir," ucapku ke Rana. "Weh, bakal rame nih." "Ya sudah, besok aku pulang dulu ke Cianjur, tapi nginep dulu semalam di sana ya," jawab si Rana. Ya udah, Ran. Tapi sehari aja, langsung balik lagi ke sini. Usahain, pokoknya bapakku harus ikut." "Oke, siap." Singkat cerita, keesokan harinya, Rana pun pulang ke rumah dan menginap 1 malam di Cianjur. Kemudian, pulang lagi ke Bandung bersama dengan bapakku. Pas turun dari angkot, Rana langsung masuk untuk memberitahuku dan juga Pak Asril jika bapakku sudah ikut ke restoran. Kami pun langsung keluar untuk menyambut bapakku dan menyuruhnya untuk segera masuk ke dalam, karena sedari tadi bapak masih berdiri di pinggiran jalan. "Sekarang kalian coba lihat itu restoran kalian dari sini," ucap bapakku. Ketika aku melihat, betapa kagetnya kami semua. Yang kami lihat adalah bangunan rumah yang masih berlumut, banyak rumput liar yang menempel di dinding-dinding bangunan dan terlihat sangat angker. Ini bapak nggak salah lihat kan, Don?" tanya Pak Asril, yang ternyata dia juga melihat itu semua seperti yang aku lihat. "Ayo, kita masuk ke dalam." Saya takut, Pak." "Takut itu sama Allah saja, Pak. Kenalkan, nama saya Dadan. Saya bapaknya Doni." "Bismillah saja, Pak. Nggak akan terjadi apa-apa," ucapku untuk menenangkan Pak Asril. Saya Asril. Salam kenal, Pak. Maaf mengganggu waktunya. Bapak jauh-jauh dari Cianjur untuk datang ke sini." "Saya datang ke sini karena anak saya sedang dalam kesulitan. Orang tua mana yang gak ingin membantu anaknya, Pak, yang sedang dalam masalah?" "Benar, Pak.
Kita semua sedang dalam masalah besar. Pantes saja warungnya sepi. Wong, kayak rumah hantu begini, siapa juga yang mau beli dan masuk ke restoran seperti ini? Sudah, tutup mata kalian berdua. Sebelum saya suruh buka, jangan dulu dibuka matanya, ucap bapakku. Kami berdua pun menutup mata sejenak dan membuka mata lagi ketika sudah disuruh. Loh, kok bangunannya jadi bagus? Enak dipandang, nggak mirip rumah hantu lagi, Pak, ucap Pak Asril. Ayo Pak, masuk dulu ke dalam, kita makan dulu. Kami bertiga pun masuk ke dalam restoran, sementara bapakku istirahat di kamar. Nanti malam saja didoakannya, pas sudah tutup. Nggak perlu dijelaskan lagi, Pak. Saya mau istirahat dulu, ucap bapakku ke Pak Asril. Singkatnya, tepat jam 12 malam, bapakku meminta semua pekerja restoran untuk melakukan doa bersama di ruang tengah. Saat melakukan doa bersama inilah, terdengar sangat jelas betapa banyak jeritan oleh makhluk tanpa wujud. Singkatnya, selesai berdoa, kurang lebih jam 1 malam, kami semua pun kembali ke kamar untuk istirahat. Bapakku sama Angga di mana, Ran? Tanyaku menanyakan bapakku yang belum juga masuk ke kamar. Mau mindahin dulu pocongnya, Don. Mau dipindah ke bambu haur kuning yang ada di bawah rumah. Susah nyari bambu kuningnya, soalnya harus ada 3 baris warna hijau di bambu kuning itu, jelas si Rana. Jadi kita nggak bisa ngusir gitu aja. Dia warga asli sini, pocong spesial itu, minta rumah buat tempat tinggal, tukeran katanya. Dia di bambu, kita di restoran. Kamu kok bisa tahu, Ran? Tanya si Yusuf. Itu juga kata Bapak Doni, Sof. Mungkin kontak batin dulu. Pas kemarin di Cianjur, itu pocong sama bapak kamu, Don. Ya, mudah-mudahan doanya diijabah Allah lah. Besok semoga restorannya ramai pembeli. Amin, jawab Yusuf dan Rana. Kami pun kembali tidur tanpa menunggu Angga dan bapakku, supaya mereka selesai dulu dengan urusannya untuk mindahin banyak hantu penghuni restoran itu. Subuh pun tiba. Kami bangun untuk mengerjakan pekerjaan masing-masing. Masakan sudah siap di jam 8 pagi dan semua pekerja sudah siap untuk melayani jika ada tamu yang datang. Don, warungnya bukanya jam 8 lebih 5 menit 30 detik. Sekarang kamu ke depan pintu masuk. Jangan dulu dibuka sebelum waktunya pas, ucap bapakku. Aku hanya menurut tanpa banyak bertanya dan menunggu waktu pas sambil melihat jam tangan. Bismillah, ucapku pas buka pintu masuk restoran. Suasana dan udaranya seperti sedang di puncak gunung. Ketika ku buka pintunya, hawa yang sangat sejuk dan juga tenang dengan desiran aura angin positif yang masuk ke dalam restoran. Kekuatan doa yang dikabulkan Tuhan saat itu. Belum 10 menit berselang, pelanggan pertama datang. Dan jam 1 siang, semua masakan sudah ludes terjual. Kami semua harus masak lagi. Dan sebelum maghrib, sudah habis lagi. Harus masak lagi juga. Di hari itu, omset meningkat drastis dari perkiraanku. Penghasilan di hari itu lebih dari 15 juta. Dan yang bikin kami bahagia, besoknya ada pesanan nasi box 1.500 bungkus. Kemudian, sudah ada yang pesan untuk 2 hari ke depan 2.000 bungkus. Catering di acara nikahan juga ada untuk 1.000 orang. Semua pesanan dipesan pas hari itu setelah bapakku datang. Sebenarnya, bos dan Pak Asril meminta untuk bapakku tinggal lebih lama, tapi bapakku pulang hari itu juga. Tamat. Penghasilan per hari jadi meningkat drastis. Kami berempat tak lama bekerja di Bandung. Semua penampakan tak lagi menampakkan wujudnya. Mau tangisan, teriakan, semua aura negatif, semuanya benar-benar hilang. Dan warung menjadi rame. Sekian cerita yang bisa Bang Bet sampaikan. Terima kasih untuk Bang Doni Permana yang lagi-lagi mengirimkan cerita mistisnya. Untuk teman-teman yang belum tahu, Bang Doni ini sudah banyak mengirimkan cerita kepada Bang Bet. Dan dari semua ceritanya, pasti ada pesan yang terkandung di dalamnya. Terima kasih sudah menonton, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.